Iran itu menggunakan Malaysia sebagai cangkang untuk jual minyak ke China. Nah guys, lu setuju nggak? Kalau Selat Malaka kita bagi dua sama Amerika Serikat karena mereka preman paling kuat di muka bumi ini. Mereka punya peluru kendali. Gara-gara Israel, kini Indonesia dapat ancaman serius dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Donald Trump bahkan sampai mengancam Presiden Indonesia. Bakal bikin rugi kalau Malaysia sampai menolak tawaran ini. Rusia sedang aktif dan agresif melobi dan bertujuan memasarkan jet pejuang siluman generasi kelima. Sukhoi Su-57 varian khas kepada Malaysia dan mahu menjadikannya negara kedua yang mengendalikannya selepas Algeria. Mengatakan bahwasannya Selat Malaka itu lebih baik dibagi dua dengan Indonesia dan Amerika karena bosnya Malaysia ini adalah Amerika. Tidak sadar diri dia, geng, bahwasannya Indonesia sangat menjilat kepada Donald Trump sampai bergabung dengan Board of Trade. Malaysia mana ada bergabung dengan Board of Trade? Tak ada, padahal dia sangat lantang menolak kerjasama dengan Donald Trump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video ini. Kenapa sih media Indonesia kok menyalahkan negara Malaysia tentang buronan korupsi minyak Indonesia bersembunyi di Malaysia, katanya, geng. Malaysia seakan-akan menyembunyikan para korupsi di Indonesia yang berada di Malaysia. Gak usah banyak bicara, gak usah banyak apa, kan militer kita ataupun bisa presiden kita bisa menjemputnya ataupun bisa negosiasi dengan presiden Malaysia kayak gitu ya, gengnya. Dan digadang-gadangkan Malaysia ini adalah negara mafia minyak, geng. Waduh, kok bisa ya media-media Indonesia dan juga para netizen Konoha kok bisa berpikiran seperti itu sih? Gak usah lama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya sajikan buat kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Buronan korupsi minyak sembunyi di Malaysia. Jagung siap jemput paksa Riza Khalid. Sudah 3 kali dipanggil, tapi Riza Khalid seolah kebal hukum. Tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini kembali mangkir dari jadwal pemeriksaan Kejaksaan Agung. Hari ini, Senin 4 Agustus 2025, surat panggilan ketiga dilayangkan. Namun hingga kini, tak ada kepastian apakah sang tersangka akan datang. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Februari lalu, Riza justru terdeteksi kabur ke Malaysia. Bahkan paspornya sudah dicabut, tapi keberadaannya di negeri jiran seakan jadi tameng dari jeratan hukum. Pemerintah Indonesia kini terpaksa menggantungkan harapan pada niat baik Malaysia untuk memulangkan buronan ini. Publik pun bertanya-tanya sampai kapan penegakan hukum di negeri ini terlihat lemah di mata para tersangka kelas kakap. Kejagung mulai geram. Kalau hari ini dia mangkir lagi, jemput paksa jadi pilihan. Ini bukan soal satu orang. Ini ujian keberanian hukum kita. Dan kalau Kejagung serius ingin bersihkan mafia migas, tangkap Riza, bongkar jaringannya, dan buktikan hukum masih punya taring di republik ini. Rahasia terbongkar. Malaysia Iran itu jadi menggunakan Malaysia sebagai cangkang untuk jual minyak ke China. Dari mana saya tahu? Produksi minyak Malaysia itu 530.000. Yang diinfo oleh China adalah gue beli minyak dari Malaysia 1,3 juta kalau nggak salah. Lah selisihnya dari mana? Beli dari Indonesia. Udah kaya kita kalau jual segitu. Iya. Itu yang dikirim, yang disinyalir dugaannya adalah cangkangnya di Malaysia, dikirim ke sana, bayarnya pakai yuan. Itu pasar gelap ya? Iya, sebenarnya nggak gelap juga. Ini kan perdagangan internasional. Itu yang disikat sama Amerika, dia nggak mau. Cina beli barang murah, dihajar di situ. Nah guys, lu setuju nggak?
kalau Selat Malaka kita bagi dua sama Amerika Serikat karena mereka preman paling kuat di muka bumi ini. Mereka punya peluru kendali, mereka punya kapal selam, mereka punya kapal nuklir, mereka punya kapal induk. Ya dibanding kita bagi hasil sama Malaysia Singapura, mendingan kita bagi hasil sama bosnya Singapura, sama bosnya Malaysia Amerika Serikat. Lalu udah tahu lah majikannya Malaysia kan Amerika Serikat. Kenapa nggak kita langsung cut the deal aja ya bagi dua sama Amerika Serikat? Mumpung Donald Trump ini kan bisnismen sejati. Tahu lah tinggal berapa persen aja komisi buat dia. Lu setuju gak sih? Kalau kita bagi dua aja Orang bosnya penghasilan Indonesia itu 3,4 Amerika. kuadriliun per tahun dengan Amerika Serikat. Dan yang paling penting guys, menurut kalian ya, jujur aja lah. Seandainya Amerika kesel banget ya sama Cina, kan dia yang digangguin negara lain ya. Kayak Venezuela. Venezuela minyaknya kan diimpor ke Cina, dibom lah si Venezuela. Iran pun juga begitu. Negara-negara yang bersahabat dengan Cina digangguin lah. Nah menurut lu ya sejujurnya mungkin gak ya Amerika melakukan blokade di Selat Malaka demi buat gangguin Cina? Dan kalau itu terjadi, sebetulnya Indonesia berbahaya nggak sih posisinya? Lu setuju nggak kalau kita bikin skenarionya nih? Seandainya Selat Malaka diblokade, Indonesia itu terganggu atau enggak? Atau justru Indonesia tenang-tenang aja guys? Atau jangan justru Selat Malaka ini lebih penting buat Cina guys dan Amerika Serikat? Gimana nih guys menurut lu? Lu setuju nggak sih kita bikin tarif jalan tol juga di sana? Tapi harus sadar diri ya, kita juga gak punya militer yang kuat. Kita gak punya cukup rudal, drone, nuklir bahkan. Lu setuju gak kalau kita bagi dua dengan Amerika Serikat? Atau bagi tiga dengan Malaysia dan Singapura? Atau lu ada solusi lain nih? Gimana caranya Indonesia bisa dapat cuan dari Selat Malaka? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Gara-gara Israel, kini Indonesia dapat ancaman serius dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Donald Trump bahkan sampai mengancam Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Informasi rahasia beredar dari seorang pejabat Gedung Putih. Pejabat yang tidak ingin diungkapkan namanya itu mengatakan bahwa Amerika telah memberi ancaman serius untuk Indonesia. Dalam ancamannya, Amerika memerintahkan Indonesia untuk segera menerima Israel sebagai negara sahabat. Bahkan Indonesia dipaksa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika memperingatkan Indonesia jika perintah itu tidak dipatuhi, maka akibatnya bisa fatal. Indonesia akan dikenakan tarif ekspor tinggi yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Ancaman itu kabarnya sudah disampaikan langsung Donald Trump kepada Presiden Prabowo. Trump menganggap Indonesia adalah negara yang bisa memperbaiki citra Israel di mata dunia. Sebagai negara dengan umat muslim terbanyak, Indonesia kabarnya menjadi target utama duet Amerika dan Israel. Sadar Benik, Selat Malaka mau dibagi dua, Indonesia dan juga Amerika. Karena Malaysia dan juga Singapura adalah bosnya itu adalah Amerika. Lihat sendiri sekarang Benik, siapa yang bosnya Amerika? Malaysia ataukah Singapura? Indonesia itu bosnya Amerika. Lihat saja sampai presiden kita itu menjilatnya sampai bergabung ke Board of Trade. Kayak gitu ya. Jadi sebelum berpikir, sebelum ngatain itu negara Malaysia itu bosnya adalah Amerika dan juga Singapura. Bosnya Malaysia dan juga Singapura itu Amerika. Namun Indonesia sampai rela bergabung dengan Board of Trade kayak gitu ya, ingin bergabung, ingin menjadi anak buahnya Donald Trump. Kayak gitu. Kamu harus mikir juga tentang hal itu. Negara kita kebijakan-kebijakannya, apa yang Trump omongkan, apa yang Trump rencanakan, itu mau presiden kita. Siapa yang jadi bosnya sekarang? Amerika, Malaysia kah atau Indonesia? Kayak gitu. Kamu jangan asal ngomong kayak gitu. Lihat data juga. Kita harus impor ayam dari Amerika, harus impor telur, kita harus impor beras, impor dan segala macam dari Amerika. Kita sudah menjadi budak Amerika. Kayak gitu. Kalau ngomong itu pakai ini dulu kayak gitu ya, gengnya. Ya, saya memang tahu Anda pintar. Namun kalau kamu kalau mengajak berdiskusi ataupun bergabung ataupun mau jadi bawahnya Trump, sorry. Nah itu ya gengnya. Ikinya selaku warga Indonesia di sini jangan mau tertipu dengan omongan manisan penjilatan Benik ini, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang mungkin menurut ikinya juga buat geram juga ya kayaknya. Gak usah banyak bacot, jom kita simak dulu bersama-sama geng. Ini adalah Landing Platform Dock alias LPD, kapal perang buatan PT PAL Indonesia. Kapal jenis ini baru aja ditawarkan PT PAL ke Malaysia di Defense Service Asia alias DSE 2026. Tawaran PT PAL cukup menggiurkan
karena bukan cuma unit kapalnya saja, tapi peluang transfer teknologi juga terbuka untuk negeri jiran. Cukup menarik loh, apalagi LPD itu kapal multifungsi, produk unggulan dari PT PAL. LPD bisa angkut 3 helikopter, bawa pasukan, tank, bahkan bisa juga disulap jadi kapal bantu rumah sakit untuk misi kemanusiaan. Keunggulan teknisnya juga nggak main-main loh. Kapal ini dilengkapi fitur-fitur canggih seperti vehicle lift hingga turntable. Teknologi rancang bangun LPD sudah berhasil dikuasai PT PAL Indonesia selama lebih dari 1,5 dekade. Gak cuman Indonesia, Filipina bahkan udah pakai 2 unit kapal LPD buatan PT PAL. Filipina juga udah pesan 2 unit lagi yang saat ini sedang digarap PT PAL di Surabaya. Bahkan Uni Emirat Arab juga ikutan pesan LPD loh ke PT PAL, tapi UEA minta versi yang raksasa. UEA request dibikinkan kapal yang panjangnya 163 meter. Ukuran ini sepertiga lebih panjang dari LPD pesanan Filipina dan juga kapal LPD yang dipakai oleh Indonesia sendiri. Kualitas kelas dunia LPD plus bonus peluang transfer teknologi jelas bakal bikin rugi kalau Malaysia sampai menolak tawaran ini. Kira-kira Malaysia bakal deal nggak ya sama kapal perang Indonesia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rusia sedang aktif dan agresif melobi dan bertujuan memasarkan jet pejuang siluman generasi kelima. Sukhoi Su-57 varian khas kepada Malaysia dan mahu menjadikannya negara kedua yang mengendalikannya selepas Algeria. Menurut laporan sempena pameran Defense Service Asia Desa 2026 di Kuala Lumpur. Rusia percaya Malaysia adalah negara yang berpengaruh dan ianya juga sebagai sebagian usaha daripada strategi pengembangan pasaran. Selain itu, Rusia mahu Malaysia terus mengekalkan pengaruh yang jauh lebih kuat di Asia dan dunia. Pesawat jet tempur siluman generasi kelima berkecepatan supersonik dari varian khas ini yang pertama harus menjadi milik Malaysia. Ujar juru cakap pertahanan Rusia, salah satu sebab adalah bertujuan untuk menggantikan armada Su-30 MKM dan juga bersedia bersaing dengan jet pejuang dari blok barat. Memiliki radar cross-section yang sangat kecil untuk menghindari radar musuh. Dengan ruang senjata internal untuk menyembunyikan persenjataan. Menggunakan mesin A51F1 dengan 2 The Thrust Vectoring Flat Nozzles yang mengurangi jejak panas dan radar. Mesin ini memungkinkan kecepatan Super Cruise sekitar Mach 1,6 dan kecepatan puncak mendekati Mach kedua. Dan Su-57E ini juga dilengkapi radar N036 BLK untuk mendeteksi target dari berbagai arah. Dan secara lisan, Malaysia bersetuju dan pembelian ini dipertimbangkan sebagai sebagian daripada rancangan Malaysia ke-14 dan Malaysia juga sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk pesawat tempur generasi kelima dari negara lain. Dalam masa yang sama, Malaysia sedang menaik taraf armada Su-30 MKM milik Tentera Udara Diraja Malaysia yang akan mencecah usia tamat perkhidmatan atau pensiun menjelang tahun 2035 dan 2040. Berdasarkan hubungan baik antara kedua negara, Rusia berusaha keras untuk menjadikan Malaysia sebagai negara pertama di Asia Tenggara mendapatkan pesawat canggih tersebut. Presiden Rusia menyifatkan Malaysia sebagai rakan lama yang sangat boleh dipercayai dan penting, khususnya di Asia Tenggara. Kenyataan ini dibuat semasa pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Moskow sambil menekankan hubungan ekonomi yang stabil serta peranan strategi Malaysia dan Rusia untuk jangka masa panjang. Bravo buat Malaysia. Udah dengarkan, geng? Benik mengatakan bahwasannya Selat Malaka itu lebih baik dibagi dua dengan Indonesia dan Amerika karena bosnya Malaysia ini adalah Amerika. Tidak sadar diri dia, geng, bahwasannya Indonesia sangat menjilat kepada Donald Trump sampai bergabung dengan Board of Trade. Malaysia mana ada bergabung dengan Board of Trade? Tak ada, padahal dia sangat lantang menolak kerjasama dengan Donald Trump. Dan lihat sendiri, gak ada rugi-ruginya Malaysia itu menolak buatan Indonesia kayak gitu ya kayaknya. Namanya juga berlobby, bernegosiasi. Tidak ada salah kalau kita tidak laku barang kita, ya jual ke tempat lain, ke negara lain kayak itu. Mungkin Malaysia belum meminati buatan daripada Indonesia kayak gitu ya geng ya. Jadi jangan salah juga. Makanya sebelum itu kita jadi media sosial, kita harus berbaik-baik kepada negara jiran kita, kepada tetangga kita. Kalau kita terjadi apa-apa kepada kita, kayak itu kepada negara kita, siapa yang akan menolongnya kalau bukan negara jiran kayak gitu.
gitu, geng. Jadi kita harus pandai-pandai berlobby, bekerja sama dengan negara jiran kita. Bertetanggaan itu harus rukun kayak gitu ya, geng ya. Kalau terjadi apa-apa bukan negara yang jauh itu yang akan menolong duluan, melainkan negara yang dekatlah yang akan menolong duluan. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.